Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Dividen Mutiara Terpendam, rutin bagi dividen 4 kali setahun. Ini merupakan growth dividen tahun 2004 sampai 2023 yang bisa kamu lihat. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham SMSM atau PT Slamat Sempurna yang bergerak di bidang industri alat-alat perlengkapan atau suku cadang dari berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan dan sejenisnya. Perusahaan memproduksi berbagai macam barang yang bisa kamu baca berdasarkan data yang ada ini. Jika kamu melihat di website resmi perusahaan PT Slamat Sempurna, maka diinformasikan seperti ini. SMSM merupakan investasi yang menarik, solid, dan bersifat jangka panjang. Kenapa? Karena yang pertama, tingkat imbal hasil bagi pemegang saham yang baik, dividen yang besar, jumlah kas yang besar, dan posisi finansial yang kuat untuk berinvestasi. Kedua, manajemen yang berpengalaman dan memiliki tata kelola yang baik. Ketiga, operasi terintegrasi secara vertikal. Keempat, basis pelanggan yang terdiversifikasi. Kelima, memiliki konsumen jangka panjang yang loyal. Ada informasi penting di sini dicantumkan bahwa kami tidak dalam posisi untuk memberikan advice. Kami tidak memberikan advice kepada Anda dan email ini tidak dapat dianggap sebagai advice untuk Anda. Nah, itu artinya ini hanya disclaimer yang merupakan sekilas informasi tentang perusahaan ini dan bukan rekomendasi karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sekarang kita akan bahas terkait dividen dari saham SMSM ini. Saya juga baru menemukan informasi ini dan menurut saya cukup menarik, di mana kita akan melihat data dividen dalam 19 tahun terakhir sejak tahun buku 2004 hingga tahun buku 2023 atau 2024. Kita bisa lihat di sini untuk grafik pembagian dividen atau jumlah dividen per share yang mereka bagikan setiap tahunnya. Contoh di tahun 2004, mereka membagikan total dividen per share sebanyak 25,97 atau kita bulatkan menjadi Rp26 saja. Di tahun 2005 naik menjadi 32 dengan detail 32,47. Di tahun buku 2006 naik menjadi 41,08 atau dibulatkan menjadi 41. Kita lihat saja untuk grafiknya agar mempermudah perhitungan. Kamu bisa lihat di tahun 2004 26 naik menjadi 32, naik menjadi 41, naik menjadi 58, naik jadi 86, naik jadi 130, naik jadi 137, naik jadi 144, naik jadi 151, naik jadi 166, naik jadi 180, naik jadi 216, naik jadi 266, naik jadi 299, naik jadi 334, naik jadi 340, naik jadi 346, naik jadi 403, naik jadi 518, dan naik menjadi 691. Menarik bukan? Sejak tahun 2004 hingga tahun 2023 untuk tahun bukunya, angka dividennya terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Dengan CAGR berdasarkan perhitungan mereka dalam 19 tahun adalah 19%. Kamu bisa baca untuk detailnya berdasarkan data yang ada di sini. Nah, mereka biasanya membayar dividen secara quarterly sejak tahun 2015 sebanyak 39 kali. Dan ini merupakan kenaikan dividen dari tahun ke tahun. Ini merupakan salah satu saham yang cukup menarik dari aspek dividennya. Kenapa? Karena mereka rutin membagi dividen dalam frekuensi yang lebih sering dibandingkan saham-saham yang lain. Dan berdasarkan data yang ada ini, kamu bisa lihat bahwa perkembangan dividen saham SMSM cukup menarik dalam beberapa waktu terakhir ini. Tapi ingat, kembali lagi, ini hanya data di masa lalu dan di masa depan tidak ada jaminan akan terjadi seperti ini lagi. Mungkin bisa lebih tinggi, tapi bisa juga mengalami penurunan. Nah, kita lihat untuk harga sahamnya. Harga saham SMSM saat video ini dibuat di angka Rp1.795. Untuk kinerja keuangannya, di tahun 2016 mereka mencetak laba 453, naik jadi 499, naik jadi 557, naik jadi 578, turun menjadi 488, naik jadi 662, naik jadi 848, naik jadi 944, dan naik lagi menjadi 959. Itu artinya sejak tahun 2016 hingga tahun 2024 hanya pernah turun satu kali saja, yaitu di tahun 2020. Ini merupakan hal yang menarik dari perusahaan ini, SMSM. Mengingat kenaikan labanya ini diikuti juga dengan kenaikan dividen per share yang mereka bagikan. Kamu bisa lihat berdasarkan grafik yang ada ini. Dan ini menjadi validasi atas pernyataan perusahaan yang mengatakan bahwa tingkat imbal hasil bagi pemegang saham yang baik, dividen yang besar, jumlah kas yang besar, dan posisi finansial yang kuat untuk berinvestasi.
Tapi kembali lagi, ini data di masa lalu dan kita tidak tahu di masa depan seperti apa. Untuk rasio keuangan, gross profit margin-nya 36% dengan net profit margin 18,6%. Net income-nya secara quarter masih tumbuh 3,2% dengan tawaran dividend yield sekitar 7,5%. Tapi untuk angka dividend yield ini kamu harus hitung lagi secara manual. Sekarang kita bahas kilas terkait kinerja di Q3-nya. Total pendapatannya naik dari 1.200 menjadi 1.400. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Dan karena kenaikan pendapatan lebih besar, laba kotornya masih tumbuh dari 439 menjadi 534. Untuk total beban usahanya juga mengalami kenaikan yang signifikan, tapi masih aman karena laba usahanya masih bisa tumbuh. Kesimpulannya, laba bersih masih naik dari 289 menjadi 303 di tahun 2024 di Q3. Untuk harga saham, ini merupakan rekapan harga saham sejak tahun 2015. Terlihat saham SMSM mengalami kenaikan harga saham sejak 2015 hingga 2025. Dan harga saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan harga yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan data 10 tahun terakhir. Tapi ingat, ini hal yang harus kamu pertimbangkan. Rata-rata PBV selama 10 tahun adalah 3,27 kali, dan saat video ini dibuat di angka 3,05 kali. Artinya secara nominal, PBV SMSM sudah cukup tinggi, yaitu 3 kali. Lebih tinggi dibandingkan saham-saham lain yang menghasilkan laba yang lebih besar. Sebut saja seperti BRI dan BNI dengan PBV 2-1 kali, PBV BMRI, PBV ASII, PBV TLKM, dan masih banyak lagi. Sebagai informasi, dulunya saham ini sempat turun hingga ke PBV 2,5, tapi sempat juga naik menyentuh PBV 4 kali. Artinya secara nominal PBV saham ini sebenarnya cukup memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan saham-saham besar yang tadi saya sebutkan. Untuk aspek probabilitas dalam 10 tahun terakhir, 5 kali naik dan 5 kali turun. Kenaikan tertinggi ada di tahun 2023 sebanyak 29%, dan penurunan terbesar di tahun 2016 dengan angka 17%. Di tahun 2025, harga sahamnya masih turun cukup signifikan. Untuk aspek dividen, seperti yang tadi kita bahas, SMSM merupakan salah satu saham yang sangat konsisten dan sangat menarik dari frekuensi pembagian dividennya. Bisa kamu lihat berdasarkan data Stockbit ini, di mana di tahun 2024, 4 kali bagi dividen. Di tahun 2023, 4 kali bagi dividen. Di tahun 2022, 4 kali. Tahun 2021 4 kali dan tahun 2020 4 kali bagi dividen dengan angka dividen per share yang relatif mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita bahas terkait kinerja sampai dengan 30 September atau hingga Q3 tahun 2024 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama, jumlah asetnya. Aset lancar perusahaan mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya dari 3.320 menjadi 3.385. Mayoritas berasal dari saldo persediaan dan piutang usaha. Untuk aset tidak lancarnya mengalami kenaikan juga dari 1.200 menjadi 1.300. Kesimpulannya, total aset perusahaan naik dari 4.500 menjadi 4.700. Nah, kita bandingkan lagi untuk saldo kasnya dengan jumlah 966.000 dan kita bandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya dengan angka 604.000. Itu artinya perusahaan punya saldo kas yang jauh lebih besar, sehingga mereka mampu melunasi seluruh hutang jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ini. Dan hal ini merupakan salah satu kabar yang baik. Untuk komposisi liabilitas jangka pendeknya, mayoritas berasal dari hutang usaha pihak ketiga. Liabilitas jangka panjangnya mengalami penurunan, sehingga total liabilitas juga mengalami penurunan. Untuk komposisi terbesar berasal dari imbalan kerja jangka panjang. Nah, sekarang kita bandingkan. Jumlah liabilitasnya yang mencapai 897.000 dengan ekuitasnya yang mencapai 3.385.000. Artinya perusahaan ini dari sisi resiko likuiditas cukup baik. Kenapa? Saldo kasnya mampu membayar seluruh hutangnya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, dengan angka yang mana saldo kasnya lebih besar daripada total liabilitasnya. Selain itu, dengan liabilitas yang hanya 897.000, perusahaan ini punya ekuitas 3.300.000. Artinya, liabilitasnya cukup kecil dibandingkan ekuitas yang mereka miliki. Apalagi mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang juga mengalami kenaikan. Untuk aspek laba ruginya, pendapatan neto mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya dari 3,7 menjadi 3,8. Nah, tapi menariknya di sini, beban pokok penjualan malah mengalami penurunan. Alhasil, laba brutonya masih mampu tumbuh dari 1,2 menjadi 1,3. Kesimpulannya apa? Labanya tentu naik.
dari 695.000 naik menjadi 722.000. Artinya jika kita lakukan dalam perhitungan jutaan dari yang awalnya 695 miliar menjadi 722 miliar hingga Q3 tahun 2024. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah saham dividen ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Sebenarnya saya juga baru menemukan terkait historical grafik pembagian dividen saham ini sejak tahun 2004 hingga tahun 2023. Saya memang sudah tahu saham ini rutin bagi dividen 4 kali setahun, tapi tidak menyangka untuk konsistensi pembagian dividen dari waktu ke waktu. Apakah saham ini menarik? Silahkan kamu pertimbangkan sendiri. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Dan ingat juga, data di masa lalu tidak menjamin terjadi lagi di masa depan. Mungkin di masa depan dividennya bisa lebih besar, tapi bisa juga menjadi lebih kecil. Begitu juga dengan harga sahamnya. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini saya ingin membahas 7 aturan penting yang sebaiknya kamu tahu tentang dividen. Tujuannya agar jangan terlalu euforia atau takut saat melihat ada saham yang menawarkan dividen jumbo atau kecil. Semoga dengan pembahasan materi ini, kamu bisa memanfaatkan dividen sebaik mungkin. Apalagi biasanya di bulan Maret hingga pertengahan tahun 2025, banyak perusahaan akan membagikan dividen. Poin pertama, dividen tidak dijamin. Meskipun perusahaan mungkin telah membayar dividen selama bertahun-tahun, tidak ada jaminan mereka akan terus membayarnya di masa depan. Perusahaan bisa saja menghentikan pembayaran dividen jika kondisi keuangan mereka tidak mendukung, atau saat mereka memutuskan untuk lebih fokus pada investasi dalam perusahaan daripada membayar dividen kepada pemegang saham. Jadi meskipun dividen menjadi sumber penghasilan pasif yang menarik, jangan bergantung sepenuhnya padanya, atau dengan kata lain, bijaklah dalam menyikapi corporate action perusahaan ini. Karena ingat, kita hanya pemegang saham minoritas yang tidak bisa menentukan kebijakan perusahaan. Semua tergantung kepada pemegang saham mayoritasnya. Ini merupakan contoh historical dividen salah satu saham besar di Indonesia. Perusahaannya sangat terkenal, dan dulunya harga saham perusahaan ini sangat tinggi dan sering dijadikan perbincangan. Bagaimana dari sisi dividennya? Mari simak fakta berikut ini. Berdasarkan data yang saya kutip dari Stockbit, perusahaan setidaknya selalu bagi dividen sejak tahun 2009. Kamu bisa lihat untuk historical pembagian dividen tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Tapi sayangnya, pada tahun 2020, mereka tiba-tiba absen bagi dividen. Begitu juga dengan tahun 2024. Artinya, meski 11 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2009 hingga 2019, saham ini konsisten bagi dividen, hal itu tidak jadi jaminan di masa depan mereka akan tetap bagi dividen konsisten setiap tahun. Dua jenis artikel di bawah ini memperlihatkan perbedaan yang sangat signifikan. Artikel pada tahun 2021, tepatnya 12 Juli, memberitakan bahwa perusahaan membagikan dividen jumbo dengan judul "Siapkan Dividen Jumbo 5 Triliun". Sedangkan artikel di bawah pada tahun 2024 memberitakan bahwa perusahaan tidak bagi dividen. Alih buat modal kerja, tidak bagi dividen. Nah, pertanyaannya, apakah yang kamu bisa lihat dari dua perbedaan artikel di bawah ini? Apakah kamu sudah paham yang saya maksudkan? Poin kedua, rekam jejak pembayaran dividen itu penting. Perusahaan yang memiliki sejarah panjang dalam membayar dividen cenderung lebih stabil dan dapat diandalkan. Perusahaan seperti ini biasanya merupakan perusahaan besar dan mapan yang sudah memiliki posisi yang kuat di pasar. Memiliki rekam jejak dividen yang baik menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu mengelola keuangannya dengan baik, sehingga memberikan kepastian bagi para investor. Tentunya investor akan melihat uang yang benar-benar dihasilkan oleh perusahaan, salah satunya adalah dengan dividen yang masuk ke rekening mereka. Salah satu clue yang bisa kamu pertimbangkan untuk mencari perusahaan yang punya rekam jejak baik terkait dividen adalah lihat konsistensi pembagian dividen sejak IPO. Apakah mereka terus bagi dividen atau pernah absen? Hal ini bisa jadi indikasi awal. Apakah perusahaan yang kamu beli itu ada kemungkinan absen bagi dividen atau tidak? Ini merupakan salah satu contoh saham yang konsisten bagi dividen sejak IPO. Perusahaan ini IPO di bursa pada tahun 2003
dan sejak IPO, mereka konsisten bagi dividen setiap tahun. Kamu bisa lihat gambarnya berdasarkan data yang ada ini. Bahkan saat terjadi krisis di tahun 2008 dan 2020, mereka tetap berkomitmen bagi dividen kepada pemegang saham. Meski bukan jaminan 100%, tapi cara analisa ini bisa dipertimbangkan untuk melihat rekam jejak perusahaan. Contohnya seperti perusahaan ini, sejak IPO di tahun 2003 hingga tahun 2024, mereka konsisten bagi dividen. Poin ketiga, perhatikan dividen yield. Dividen yield dihitung dengan cara membagi dividen tahunan per saham dengan harga saham saat ini. Dividen yield yang tinggi memang menarik, namun kamu juga harus hati-hati. Dividen yield yang terlalu tinggi bisa menjadi tanda bahwa harga saham sedang turun, yang mungkin menandakan adanya masalah keuangan atau risiko bisnis di perusahaan tersebut. Jadi sebelum membeli saham, pastikan dividen yield-nya masuk akal dan tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan rata-rata industrinya. Dividen yield yang tinggi mempunyai dua arti, yaitu pertama, harga saham sedang turun, kedua, dividen per share sedang naik. Dua kondisi ini yang mempengaruhi berapa persen dividen yield yang ditawarkan. Apalagi jika harga turun dan dividen per share naik, hal itu akan membuat dividen yield menjadi lebih tinggi. Lalu, apa yang harus dilakukan? Saya pribadi tidak terlalu tertarik dengan saham yang bagi dividen yield paling tinggi dan lebih nyaman dengan saham yang bagi dividen yield konsisten. Artinya jika kamu bisa melihat dalam 10 hingga 20 tahun terakhir, mereka konsisten bagi dividen dengan yield 5%, berarti ada pergerakan yang sejalan antara harga saham dan pertumbuhan dividen per share. Hal ini tentu memberikan peluang di masa depan saham tersebut bagi dividen dengan yield yang sama juga. Tapi apabila di masa depan ada kejadian luar biasa yang di luar prediksi yang menyebabkan dividen yield-nya lebih tinggi, bukankah hal itu bisa menjadi peluang menarik? Artinya saya mau menekankan di sini bahwa tidak semua saham yang dividen yield-nya tinggi itu tidak baik. Tapi ada kemungkinan juga kita bisa memperoleh dividen yield yang tinggi jika dibandingkan dengan historical kinerjanya. Misalnya, jika perusahaan mencetak laba yang naik signifikan, otomatis dividen yield-nya seharusnya bisa lebih tinggi lagi. Sebaliknya, jika ternyata di masa depan dividennya jadi lebih rendah, kita masih punya harapan bahwa beberapa tahun ke depannya lagi, mereka akan kembali lagi stabil dari sisi dividen, karena secara histori memperlihatkan hal seperti itu. Poin keempat, rasio pembayaran dividen itu penting. Rasio pembayaran dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Rasio yang terlalu tinggi bisa beresiko, karena perusahaan mungkin tidak memiliki cukup dana untuk investasi di masa depan atau untuk menghadapi kondisi ekonomi yang buruk. Sebaiknya pilih perusahaan dengan rasio pembayaran dividen yang menarik, mungkin sekitar 40-60% dari laba. Ini merupakan poin lanjutan dari pembahasan tentang dividen yield. Sebenarnya dari aspek dividen ada 3 hal yang sangat berkaitan, yaitu yield, payout ratio, dan dividen per share. Apapun yang dibicarakan tentang dividen pasti berkaitan dengan 3 hal ini. Berbicara tentang dividen per share, sebenarnya ada hal-hal juga yang perlu dipertimbangkan, yaitu kondisi perusahaan. Jika perusahaan sudah mature dengan modal yang sangat kuat dan pertumbuhan yang konsisten, payout ratio di atas 60% sebenarnya sah-sah saja, bahkan menjadi menarik. Tapi di sisi yang lain, kamu juga harus lihat apakah perusahaan masih bisa bertumbuh di masa depan atau tidak. Karena jika sudah mentok, bisa saja tawaran payout ratio yang tinggi itu hanya untuk memancing atau menjaga pemegang saham agar jangan lari. Poin kelima, reinvestasi dividen bisa menghasilkan keuntungan besar. Reinvestasi dividen bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Salah satu strategi yang bisa kamu lakukan adalah dengan Dividend Reinvestment Plan atau DRIP, yaitu menggunakan dividen yang diterima untuk membeli lebih banyak saham. Dengan reinvestasi dividen, kamu dapat memperbesar posisi di perusahaan yang memberikan dividen, dalam hal ini lembar sahamnya. Dan ini bisa menghasilkan keuntungan besar dalam jangka panjang berkat efek compounding dividen. Untuk poin ini saya sudah buat video sebelumnya secara khusus, sehingga silahkan kamu nonton saja videonya untuk pembahasan lengkap. Konsepnya sebenarnya sama dengan prinsip compounding, yaitu bunga berbunga. Dividen kecil saat ini jika digulung bisa jadi semakin besar di masa depan. Ibarat seperti bola salju yang saat ini besar berasal dari bola salju kecil yang terus menggulung seiring dengan berjalannya waktu sehingga bertambah besar. Poin keenam, hubungan dividen dan laba. Dividen merupakan pembagian keuntungan kepada pemegang saham, artinya secara logika, untuk membagi dividen, perusahaan harus untung dulu. Dengan kata lain, dividen akan sangat dipengaruhi oleh beberapa banyaknya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Idealnya, semakin besar keuntungan, dividen semakin besar. Begitu juga sebaliknya.
Untuk itu penting bagi kamu untuk terus update kinerja perusahaan agar bisa proyeksi berapa besar dividen di masa depan. Perusahaan yang labanya konsisten tumbuh cenderung akan lebih mudah diproyeksikan dividennya dibanding perusahaan yang labanya naik turun setiap tahun. Sebaliknya, jika ada perusahaan yang rugi tapi masih membagi dividen yang sangat besar, kamu perlu waspada dan harus dianalisa lagi. Jangan sampai hal itu hanya dijadikan pancingan agar banyak orang membeli sahamnya. Karena secara logika saja, dividen berasal dari laba yang dihasilkan. Apabila perusahaan rugi, berarti dividen akan dibagi menggunakan ekuitas perusahaan. Poin ketujuh, dividen paling besar tidak selamanya indah. Beberapa bulan lagi kita akan memasuki musim dividen. Kamu akan melihat berita-berita tentang perusahaan yang bagi dividen jumbo bahkan sangat besar. Tidak ada salahnya dengan hal itu, tapi pastikan kamu juga tidak beli saham tersebut hanya karena tergiur dengan dividennya yang jumbo. Pertimbangkan dulu banyak hal, jika sudah yakin silahkan beli. Kamu bisa lihat sendiri realita yang terjadi, di mana ada dulu perusahaan yang bagi dividen jumbo dalam 1 tahun, tapi di tahun berikutnya malah tidak bagi dividen atau angka dividennya berkurang drastis. Hal ini tentu saja bisa mengecewakan pemegang saham, apalagi jika kamu beli saham itu hanya karena dividen saja. Logikanya seperti ini, biasanya saat X-date harga saham akan turun sebesar jumlah dividen yang dibagikan. Jika dividen jumbo, berarti harga saham akan turun signifikan. Sekarang, jika saham tersebut kurang kamu yakini, berarti apabila harganya tambah turun lagi atau tidak balik naik, di saat mereka tidak bagi dividen, apa yang akan kamu lakukan? Mau cut loss masih rugi, mau hold tidak dapat dividen. Itulah alasannya penting untuk mempertimbangkan histori perusahaan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.